Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiatun, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan sedikit mereview dua buku, di mana buku yang pertama ini Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karyanya Taufik Adnan Amal, dan buku yang kedua itu The History of Quranic Text karya Profesor Dr. Al-Azami. Langsung saja, di bab pertama ini mengenai latar kesejarahan dan terdiri dari beberapa subbab. Adapun subbab yang pertama itu situasi politik, yang kedua kehidupan di Jazirah Arab, yang ketiga suasana keagamaan, dan yang keempat itu ada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja ke yang situasi politik. Nah, adapun Jazirah Arab, baik daratan maupun lautan ini sangat terisolasi. Walaupun memiliki kawasan yang kecil, namun memiliki pengaruh yang cukup besar dalam ajang perebutan kekuasaan politik Timur Tengah yang mana kala itu dikuasai oleh Bizantium dan Persia. Kemudian di kehidupan Jazirah Arab, sebagian besar penduduk Jazirah Arab menggantungkan ekonomi mereka pada perniagaan. Namun ada beberapa yang kala itu menggantungkan pada pertanian, seperti Yaman dan sebagainya. Mereka ini bergantung pada pertanian ternak. Kemudian suasana keagamaan. Nah, suasana keagamaan di kala itu sebagian besar beragama Yahudi. Terdapat pemukiman-pemukiman di sekitar Madinah seperti Taimak, Fadak, Khaybar, Wadi Al-Qura, dan Yaman. Nah, hal ini banyak sekali pemukiman Yahudi. Berbeda dengan kaum agama Yahudi, nampaknya agama Kristen di sini tidak cukup baik ya. Kemudian di kehidupan Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita ketahui bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau lahir pada tahun 571 Masehi, dan beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib ini sudah meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Nah, kemudian setelah itu ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab juga meninggal. Nah, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, dan juga oleh ibu susunya yakni Halimah Sa'diyah. Nah, kemudian pada usia beliau 8 tahun kakeknya meninggal juga, Abdul Muttalib, dan beliau tinggal bersama pamannya Abdul Muttalib. Dan beliau ini tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang berakhlak mulia, dan juga pandai berniaga. Nah, hal ini tidak ada perbedaan dengan buku sejarah lainnya. Kemudian di bab kedua ini ada asal-usul Al-Quran dan terdiri dari beberapa subbab juga. Yang pertama ada definisi dan sinonim. Nah, sebagian sarjana muslim atau bahkan kebanyakan yang mengatakan bahwa kata Al-Quran ini berasal dari kata masdar, yaitu qara'a yang artinya membaca, maupun makru yang berarti dibaca. Nah, sering kali kita mendengar dalam Al-Quran itu istilah ayah dan surah. Nah, kata surah ini merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab dalam Al-Quran seluruhnya yang berjumlah 114. Nah, ada beberapa istilah lain juga dalam penyebutan Al-Quran yang banyak seringkali kita jumpai, diantaranya zikron yang artinya pengingat, ataupun furqon yang artinya pembeda, dan hikmah yang berarti kebijaksanaan. Kemudian ada sumber-sumber Al-Quran. Nah, tentu saja Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika awal-awal wahyu Al-Quran ini turun, banyak sekali yang membantah atau mengatakan bahwa Al-Quran ini berasal dari ruh jahat atau setan itu. Golongan mereka yang mengatakan seperti itu karena mereka tidak percaya akan adanya azab yang akan turun kepada mereka. Nah, pada masa sekarang pun banyak sekali yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran itu jelas turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada wahyu ilahi dan nabi. Nah, kata wahyu dan bentukan lainnya ini merupakan frekuensi, atau kata frekuensi penggunaannya itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang menjadi kunci pembahasan ini ialah bagaimana pewahyuan Al-Quran itu turun. Nah, secara lengkap dalam
telah secara lengkap telah dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 51 sampai 52 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi may yasha innahu alimun hakim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innahu latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu dan atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran ini dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian di bab 3 ini menjelaskan kronologi pewahyuan Al-Quran. Nah, dalam bab 3 ini tentang kronologi pewahyuan Al-Quran terbagi menjadi beberapa subbab yang mana membahas tentang problema kronologi Al-Quran, kronologi kesarjanaan Islam, kronologi kesarjanaan Barat, dan yang terakhir itu ada refleksi. Nah, banyak sekali problema dalam kronologi Al-Quran. Lantaran berbagai kelemahan itulah banyak sarjana muslim yang meninggalkan riwayat yang sulit dan menelaah atau menyusun kronologi pewahyuan Al-Quran dengan menelaah secara kritis dalam gaya bahasanya seperti yang sering kita dengar terdapat pada ayat ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ayat ini itu identik dengan ayat yang turun di Madinah atau ayat Madaniyah, dan ya ayyuhan nasu yang mana identik dengan ayat yang turun di Mekah atau ayat Makkiyah. Nah, lanjut ke buku yang kedua, di History of Quranic Text-nya. Di sini ada pembahasan sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Kemudian terdiri dari beberapa subbab juga. Yang pertama ada Arab pra-Islam. Nah, adapun kondisi geopolitiknya, ini semenanjung Arab merupakan kawasan yang sangat mudah dikenal karena terletak di persimpangan 3 benua, yang mana sebelah baratnya itu yakni Laut Merah, sebelah timurnya itu Teluk Persia, sebelah selatannya itu yakni Lautan India, dan sebelah utaranya itu Suriah dan Mesopotamia. Nah, kemudian ada kisah Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Nah, di bab ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kota Mekah di masa silam. Namun di bab ini membahas tentang hubungan nenek moyang Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Kemudian ada Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Nah, ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Qusay terkenal sebagai kaum yang cerdas, perkasa, memiliki kemampuan administrasi yang tinggi, dan menjuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah. Kemudian ada Mekah sebagai masyarakat kabilah. Nah, meskipun disebut sebagai city state atau kota negara, mereka ini tetap sebagai masyarakat kabilah hingga penaklukan pada akhir masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kondisi keagamaan di Jazirah Arab. Nah, berabad-abad penyembahan pada patung berhala tetap tak terusik walaupun pada masa kedatangan pemukiman kaum agama Yahudi dan Kristen yang muncul dari Syria dan Mesir. Nah, penulis di sini menyebutkan bahwa pada masa silam bahasa Arab memeluk agama Kristen bukan karena sifat persuasif melainkan karena kekejaman kekuasaan politik. Kemudian di bab 3 ini ada
membahas tentang wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Nah, di subbab pertama ini ada pencipta dan beberapa sifatnya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu, dan beberapa ayat lainnya. Kemudian ada tujuan penciptaan manusia ini. Adapun tujuan penciptaan manusia ini terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian ada jejak risalah para nabi. Nah, esensi risalah ini tidak mengenal batas waktu. Sepanjang sejarah Quran surat Al-Anbiya ayat 25 ini menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan ada rasul terakhir. Nah, secara gambar ini dijelaskan pada surah Al-Ahzab ayat 40 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian langsung lanjut ke bab 4 ini mengenai pengajaran Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ayat atau surat yang pertama kali turun ini adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa ia buta huruf sepanjang ayat. Nah, sepotong ayat ini memberikan isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Nabi Muhammad ini mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan. Nabi adalah proper pendidikan gratis, di mana saat Ubadah bin As-Samit menerima hadiah dari seorang pelajar dengan niatan untuk kepentingan Islam, Nabi Muhammad menegurnya. Kemudian ada pria di Madinah pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebagai guru Al-Quran, di mana dialat yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mengajarkan ayat Al-Quran di Madinah tentu saja menggunakan dialat Madinah, karena setiap daerah memiliki dialat yang berbeda-beda. Nah, jikalau dialat Arab Quraisy, maka diajarkan kepada Arab Quraisy tentu saja sangat kesulitan. Nah, dari hasil kegiatan pendidikan periode kota Madinah ini, banyak sekali para sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Kesimpulannya berbeda dengan kitab suci lain seperti Injil yang sering sekali mengalami pergantian kitab Al-Quran yang sangat diberkahi. Yang diberkahi ini penyebarannya begitu cepat di Jazirah Arab, serta isinya pun kekal sampai akhir zaman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.